ada beberapa hal Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Kalau berbicara tentang materi pendidikan agama Islam, pada hakikatnya kita dari ADPC yang difasilitasi oleh Kasubdit PAI pada PTU di Kementerian Agama Islam, Kementerian Agama telah mencoba menyiapkan standar tentang apa saja yang harus diajarkan di dalam pembelajaran PAI di perkuliahan. Nah, tentunya pesan yang ingin disampaikan melalui perkuliahan agama tidak lain dan tidak bukan kita arahkan pada Islam rahmatan lil alamin, atau yang lebih kita kenal dengan moderasi Islam dalam pendidikan agama Islam. Nah, selama ini Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita menghadapi 3 ancaman keberagamaan atau yang saya sebut dengan nalar keberagaman yang sakit. Itu ada 3, yaitu ekstrim, lalu ada yang reduktif, distortif, ada yang keberagaman yang sifatnya instan. Ini saya ambil dari hadis Nabi, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfauna anhu tahrifal ghalin wantihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ada 3. Berarti yang bisa membawa ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah atau ilmu agama ini dari satu generasi ke generasi yang lain adalah kelompok-kelompok yang udul. Udul ini satu akar kata dengan i'tidal, berarti mutawassit, kelompok yang moderat. Mereka inilah yang kemudian bisa membantah wacana-wacana keagamaan yang akan ditampilkan oleh kelompok pertama, tahrif al-ghalin, kelompok ekstrim. Yang kedua, intihal mubtilin, ini kelompok reduktif, distortif. Dan yang terakhir, ta'wilul jahilin, kelompok instan atau kelompok jahil. Dengan ciri-cirinya sebagai berikut, ini kelompok ekstrim, strong tekstual, terlalu teosentris, fideisme, semua hal harus menurut Allah, beragamanya rigid, kaku, kebenaran tunggal mutlak, absolutisme, eksklusif, kultus pada tokoh dan kelompok, orientasi pada simbol dan formalitas, kecenderungannya politisasi agama, bukan politik, hanya sekedar politik, tapi politisasi agama. Lalu Arabis, nah, harus seolah-olah yang namanya Islam itu sama dengan Arab. Lalu ikonoklasme dan demonisasi. Apa itu ikonoklasme dan demonisasi? Ya, anti dengan produk budaya kemanusiaan, anggapan bahwa budaya itu bertentangan dengan agama. Agama tidak bisa berjalan beriringan dengan budaya. Ini ditandai pada masa yang lalu adanya hadis-hadis yang berkecenderungan seolah-olah Islam itu anti terhadap karya manusia. Misalnya nggak boleh membuat gambar, nggak boleh membuat patung, dan sebagainya, karena dianggap menyaingi ciptaan Tuhan. Nah, kalau sekarang semua hal yang dianggap menyaingi ciptaan Tuhan, ini ada suara yang bocor. Kalau sekarang kita dianggap nggak boleh menyaingi Tuhan, maka berhala yang paling berhala adalah komputer ini. Ini berhala yang paling berhala nih, komputer, smartphone ini berhala yang paling berhala. Kenapa? Karena sudah berhasil menyaingi Tuhan ini. Dia bisa memberikan semua informasi, dia bisa memberikan semua prediksi dan sebagainya. Maka kalau kita masih terjangkiti penyakit ikonoklasme dan demonisasi, maka seharusnya kita nggak boleh menggunakan media-media seperti ini nih, karena ini menyaingi Tuhan. Tapi itulah mereka-mereka yang terserang penyakit ekstrim, biasanya terserang penyakit ini, nggak boleh foto, nggak boleh ada karya-karya seni dan sebagainya. Lalu romantisme masa lalu, seolah-olah yang namanya masa keindahan Islam ya harus ke masa lalu, kembali pada zaman salafus soleh. Ini teman-teman yang terjangkiti penyakit ekstrim. Lalu yang kedua, teman-teman yang sebentar. Nah, ini kelompok yang kedua, nih kelompok reduktif distortif. Mereka strong rasional, kebablasan dalam antroposentris, ya, yang lebih diutamakan sisi manusianya, sementara aspek ketuhanan, mungkin nilai-nilai moral sudah dinomorkan ke sekian. Lalu longgar dalam beragama, bahkan nyaris abai, karena bagi mereka kan yang paling penting substansi, nggak penting lagi hal-hal yang bersifat artifisial. Nah, kan gitu. Jadi kalau ada orang yang sekarang misalnya
kurban boleh diganti pakai uang. Nah, ini kan sudah mulai ada reduksi dalam keberagamaan. Kurban misalnya nggak usah motong kambing, nggak usah motong sapi, cukup aja langsung beli daging di pasar atau beli kornet sekian kilo seharga 1 ekor kambing, itu juga bagian dari kelonggaran dalam beragama. Relativisme bahkan nihilisme, nah, mereka terserang penyakit ini. Eksklusif juga. Ingat, kelompok reduktif ini juga eksklusif, kultus pada tokoh dan pada kelompoknya. Itu yang saya katakan ketika kami diskusi dahulu dengan teman-teman Islam liberal, bahwasanya kalian menuduh teman-teman fundamental itu eksklusif, kultus pada tokoh, pada kelompok tertentu, ya kita-kita yang masuk kelompok liberal juga sebenarnya juga terserang penyakit yang sama. Eksklusif dengan kelompoknya, kultus dengan tokoh-tokohnya, ya hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang yang kita tokohkan, dan seringkali menafikan keberadaan yang lain. Lalu yang reduktif ini lentur, tidak peduli simbol, nyaris kehilangan identitas, memang punya kecenderungan apolitis, kebarat-baratan, atau yang terserang penyakit westernisasi, mengagungkan humanisme, alias mengistirahatkan Tuhan. Ya, kalau udah bisa digarap oleh pemikiran manusia, kita nggak perlu lagi ngotak-ngatik Tuhan, biarkan Tuhan beristirahat dengan tenang. Lalu romantisme masa kini terlalu mengagungkan kekinian. Udah, kita sekarang sudah bisa apa-apa kok, nggak perlu lagi kembali kepada masa lalu. Masa kini inilah yang menjadi ukuran tentang sebuah keberhasilan. Nah, kelompok yang ketiga adalah kelompok yang instan, ini yang jahil. Saya menerjemahkan jahil tadi, takwilul jahilin. Takwil itu kan dari kata-kata aul, ya itu artinya melaksanakan atau mengembalikan dalam artian mengamalkan keagamaan secara jahil. Indikasinya apa? Beragamanya cenderung simplistik. Pokoknya kalau sudah sholat itu sudah benar, kan gitu. Kalau sudah bisa baca Quran, ya itu sudah akhir dari tujuan kita beragama. Kalau sudah bisa pakai sorban, bisa pakai jenggot, nah itulah beragama yang benar. Ini simplistik, menyimpulkan keberagamaan. Lalu ikut-ikutan, nah, kecenderungannya ikut-ikutan, simboliknya tanpa makna. Bahkan ada yang berkecenderungan mistik, terlalu teosentris, lupa manusia. Lalu amalan tanpa dasar argumen yang benar. Nah, ini semua menjadi tantangan dari keberagamaan yang moderat atau Islam rahmatan lil alamin, sehingga dampaknya terjadilah disloyalty, apathy, careless, indifference, intoleran, kekacauan, dan seterusnya nih. Maka di sini pendidikan agama perlu diarahkan bagaimana membangun relasi sosial yang damai. Nih, mengapa kita perlu moderasi Islam? Ini dalilnya nih. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfauna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Suatu saat ada sebuah hadis, Rasulullah ditanya oleh orang Arab Badui, man arsalaka? Rasul menjawab, Allahu azza wa jal, wa bima arsalaka, dan dengan apa kamu diutus? Rasul menjawab, bi antu solal arham, wa tuhqanad dima, wa tu'ammanas subul, wa tukassaral awthan, wa liyu'badallahu wahdahu la yusyraku bihi syai'un. Nah, disinilah misi moderasi Islam itu apa? Pertama, antu solal arham, membangun silaturahmi. Antuh qanad dima, menjaga agar tidak sampai terjadi pertumpahan darah. Maksudnya apa? Menjaga tidak terjadi konflik. Tu amanas subul, membangun jalan yang damai, jalan yang aman. Maksudnya apa? Menyiapkan infrastruktur, menyiapkan kesejahteraan, memberikan keamanan sandang, pangan, papan kepada siapapun juga. Wa antukah sarol authan, dan menghancurkan berhala-berhala. Berarti ini berhala-berhalanya itu bisa jadi tokoh politik, partai tertentu, golongan tertentu, yang itu semua membuat kita terhalang untuk mengabdi kepada Allah dengan secara tulus dan ikhlas. Hadis yang lain untuk menunjukkan moderasi Islam, dalam Al-Quran Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat yang terbaik yang diperintahkan oleh Allah terhadap umat manusia, ta'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada al-ma'ruf. Al-ma'ruf ini terambil dari kata-kata ma'rifah juga. Dari kata-kata al-ma'ruf terambil kata-kata i'tiraf. Dari kata-kata al-ma'ruf bisa terambil kata-kata ta'aruf. Dari kata-kata al-ma'ruf diambil kata-kata ta'rif, ya.
Dari kata-kata ma'ruf juga muncul kata-kata urf, a'raf. Jadi makna ma'ruf itu bisa luas. Bisa jadi ma'ruf itu artinya ma'rifah. Ta'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada pembangunan etos keilmuan. Al-ma'rifah juga berarti menyeru pada agar umat Islam itu dikenal, punya produk peradaban, produk budaya. Maka satu akal kata dengan urf, budaya tadi, sehingga mencapai a'raf, tempat yang tertinggi. Untuk itu umat Islam mengembangkan mekanisme ta'aruf atau i'tiraf, saling mengenal, saling mengakui. Nggak boleh umat Islam hanya tertutup. Kalau umat Islam menjadi umat yang tertutup, dia tidak mau berkenalan dengan model-model yang lain, budaya-budaya yang lain, maka dia tidak akan mampu menciptakan al-a'raf. Yang terakhir, wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tanhauna 'anil munkar, kata-kata munkar, ini bisa satu akar kata dengan kata-kata nakiroh, artinya kita nggak boleh jadi nakiroh, nggak boleh jadi nol. Harus punya produk, harus punya sesuatu yang bisa kita sumbangkan untuk umat manusia. Dari kata munkar terambil kata-kata tanakur. Kita ini sukanya cuman berkedok, sok pinter, sok hebat, sok unggul, sok masuk surga, tapi realitasnya kita sendiri munafik nih. Tanakur. Dari kata-kata tanakur ini juga muncul, dari kata-kata mungkar muncul kata-kata istingkar, kerjanya cuma maki, ngutuk, kerjanya hanya bisa mencela. Nah, ini nih kondisi yang seperti ini bukan indikasi umat-umat yang khairu ummah, bukan indikasi umat yang moderat. Umat moderat salah satu makna wasat adalah al-khairiyah, umat yang terbaik. Nah, ini mengapa perlu kita mengajarkan moderasi Islam melalui pendidikan agama Islam. Nah, inilah dari semua yang kita ulas di depan dan dari kajian terhadap ayat-ayat Quran, kita bisa menyimpulkan beberapa karakteristik moderasi Islam. Yang pertama, saya katakan teks rasionalis, distingsi profan dan sakral. Artinya, kita tetap berbasis pada teks, tetapi tidak menutup penggunaan rasionalitas di dalam mengkaji teks. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya Faisalut Tafriqah Bainal Islamiyyin wa Zandaqah. Beliau ketika menjelaskan tentang batasan kafir itu sangat fleksibel, sangat luas sekali dia, sehingga sangat kecil menutup kemungkinan kita untuk mengkafirkan orang lain. Kata Imam Ghazali, yang penting kita itu menerima apa yang disampaikan oleh Rasul dan menerima apa yang disampaikan oleh Allah. Lalu, apa yang dimaksud dengan menerima yang disampaikan oleh Allah, yang menerima yang disampaikan oleh Rasul? Imam Ghazali menjelaskan ada beberapa model cara menerima apa yang disampaikan oleh Rasul, apa yang disampaikan oleh Allah. Kata dia, ada yang orang menerima pemahaman secara tekstual, itu juga dikatakan menerima. Ada orang yang memahaminya secara rasional, itu juga dianggap sebagai menerima. Ada yang memahaminya secara metafor, itu juga dikatakan menerima. Ada yang memahami secara imajinatif, itu juga dikatakan menerima. Dan sebagainya, ada 6 indikator oleh Imam Ghazali dijelaskan bahwa penerimaan terhadap informasi Allah, informasi Rasul, itu ternyata enggak dengan satu model. Ini artinya apa? Artinya perdebatan-perdebatan yang terjadi di kalangan umat Islam, misalnya nih, seputar apakah Isra Mi'raj itu jisman waruhan atau ruhan saja atau ru'yatan saja, semuanya bisa kita terima dan semuanya benar di dalam pandangan Imam Ghazali. Kenapa? Karena itu masih di dalam kategori menerima, cuman proses penerimanya berbeda-beda. Nah, di sini saya menegaskan memahami teks secara rasionalis. Teksnya tetap dipegang, tapi harus tetap mengedepankan rasionalitas. Artinya sesuai dengan tingkatan kemampuan kita. Kan Al-Quran itu memiliki tingkatan-tingkatan seperti halnya lapisan bumi di dalam lapisan tanah di dalam bumi. Lalu takdir Tuhan dan tanggung jawab manusia. Di sini letak takdir dan ikhtiar. Nggak bisa kita pisahkan, hanya semuanya diserahkan pada takdir, atau nggak bisa semuanya diserahkan pada ikhtiar. Saya kadang-kadang menceritakan kita kadang-kadang harus menjadi jabariyah, kadang-kadang harus menjadi qadariyah. Nggak bisa qadariyah sepenuhnya, nggak bisa jabariyah sepenuhnya. Harus menjadi qadariyah, harus menjadi jabariyah pada saat yang tepat. Kalau anak kecil yang sedang membangun mimpi untuk meraih cita-cita, harus kita buat qadariyah dia. Sehingga dia tidak mudah untuk menyerah sebelum dia berjuang. Tapi kalau orang tua sudah mencapai posisi yang maksimal, sudah merasa hebat, harus kita ajarin jadi jabariyah. Jangan sampai dia menjadi sombong.
Kalau sudah tua masih qadariyah juga, kecenderungannya jadi sombong. Lalu pluralitas permaknaan. Nah, ini ada masalah usul, ada masalah furu. Simbol dan konten dinamis. Ada masalah tatawuriyah di situ. Bahwasanya kita perhatikan antara simbol itu kadang-kadang kontennya bisa bermakna berbeda pada masa Rasul sampai dengan masa sekarang. Misalnya kata-kata sayyarah di dalam surah Yusuf itu kan dulu maknanya mungkin hanya sekedar kafilah onta, tapi sekarang sayyarah bisa berkembang maknanya menjadi mobil, menjadi handphone dan sebagainya. Nanti banyak juga ayat-ayat Al-Qur'an yang mungkin bunyinya itu-itu saja, tetapi kemudian pemaknaannya menjadi sangat dinamis sesuai dengan perkembangan situasi zaman. Inklusif berorientasi pada islah dan maslahah. Ini, islah perbaikan, maslahah kebaikan bersama. Lalu beragama yang murni tanpa tendensi politik. Nah ini, bolak-balik teman-teman bertanya, kok ini artinya apakah kita nggak boleh berbicara politik di dalam agama? Saya bilang ngomongin politik di masjid, ngomongin politik di dalam kuliah agama itu perlu, penting. Karena politik merupakan bagian dari agama. Berpolitik merupakan bagian dari ekspresi keberagaman kita. Tetapi yang tidak boleh adalah kemudian kita mempolitisasi agama, kita melakukan dukung-mendukung tokoh kelompok tertentu melalui mimbar-mimbar masjid, melalui perkuliahan agama. Itu yang saya katakan beragama dengan tendensi politik. Nah, orang-orang moderat, yang moderasi Islam beragama yang murni tanpa tendensi politis. Ini saya simpulkan dari firman Allah di dalam surah Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun. Nggak akan bisa memahami, mengimplementasikan ajaran Allah, Al-Quran secara baik, kecuali suci, bersih, tanpa tendensi apa-apa. Hal-hal yang mengotori pikiran kita, itu membuat kita nggak akan bisa menyentuhnya. Lalu menghormati Tuhan melalui penghormatan kepada kemanusiaan. Ini yang saya sebut dengan theo-antroposentris. Jadi beragama itu tidak harus menggunakan sudut Tuhan melulu, tapi juga tidak boleh hanya sekedar menjadi sudut manusia saja. Kedua-duanya berkait. Artinya apa? Kebaikan kepada Tuhan itu dilalui dengan kebaikan melalui manusia. Saya mengambil contoh misalnya, mau cari ridho Allah, caranya bagaimana? Cari ridho orang tua, ridho Allah fi ridho walidain, sukhtullah fi sukhtil walidain. Mau mencari ridho Allah dari ridho orang tua. Mau berterima kasih sama Allah, berterima kasih sama manusia. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Mau mengasihi Allah, kasihi dulu orang yang ada di bumi. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Ini artinya menunjukkan apa? Menunjukkan kebaikan kepada manusia itu harus diutamakan. Ya, menjaga maslahah untuk manusia itu lebih diutamakan. Karena apa? Dengan melalui kebaikan kepada manusia, kita sebenarnya sedang akan mencapai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya dalam kondisi Covid seperti ini kan mengapa kok kemudian para ulama menyepakati misalnya dulu menutup masjid, menutup sholat berjamaah karena kita mengutamakan kebaikan kepada manusia, menjaga kemaslahatan, menjaga jiwa sebelum kita mencari kebaikan kepada Allah. Lalu yang berikutnya, inspirasi masa lalu, menggeluti realita kekinian, dan proyeksi masa depan. Ini dari hadis Nabi, man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa khasir, wa man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, dan seterusnya, atau fahuwa apa. Ini menunjukkan apa? Umat Islam itu harus terus berpikir ke masa depan, tanpa harus menafikan masa lalu dan sambil melihat kondisi kekinian. Beragama dinamis. Masa lalu sebagai inspirasi, masa kini sebagai sesuatu yang harus kita geluti, dan kita harus punya proyeksi ke masa depan. Nah, itulah nalar beragama yang sehat. Maka saya bisa menyimpulkan beberapa di antaranya beragama tidak untuk menaklukkan atau menundukkan. Bisa kita lihat dari surah 3 ayat 78, 79 tadi, tidak mempolitisir agama untuk kepentingan tertentu, tidak menjadi penghakim atas keyakinan dan ekspresi kebenaran orang lain, tidak memonopoli tafsir agama, lalu mengedepankan ilmu dan otoritas keilmuan. Ini ngaji itu nggak boleh berhenti, dosen agama tetap harus ngaji. Kita harus tetap cari sanad dari guru-guru yang memang otoritatif di dalam bidang itu.
Dalilnya apa? Malai salaka la taqfu malai salaka bihi ilmun idza ja'akum nasikum binabain fatabayyanu bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi. Kadang-kadang kita itu menganggap bohong padahal kita nggak tahu ilmunya dan seterusnya. Ini terus mencoba untuk belajar dan memberikan sumber keilmuan yang otoritatif, mengedepankan semangat kebersamaan. Itu foto saya dengan orang-orang Syiah itu, mohon maaf tuh Pak yang di atas itu, ini saya di Irak tuh, di Irak dengan beberapa teman dari NU itu diundang oleh pemuka-pemuka Syiah itu. Nah, yang di bawah itu saya bersama dengan putranya Habib Rizik, namanya Habib Hanif. Yang pakai baju putih itu Habib putra mantunya Habib Rizik. Walaupun kita berseberangan, kita belain Ansor, Habib Rizik itu FPI, tapi kita tetap bergandengan, kita tetap berhubungan baik nih, walaupun berbeda pilihan politik, 101, 102, kan gitu ya. Tetapi tetap mengedepankan semangat kebersamaan, mengedepankan argumen rasional dibanding emosional. Nah, ini dalam perkuliahan agama, bagaimana kita membangun argumen rasional, jangan emosional. Karena Rasul mengajarkan inama ana rahmatun muhdah, inni lam ub'ats la'anan wa innama bu'ithtu rahmatan. Saya nggak pernah dibangkitkan hanya menjadi seorang pengutuk, tetapi saya dibangkitkan sebagai rahmat. Lau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Ini dengan orang-orang yang menentang Rasul, orang-orang yang berbeda dengan kita, fa'fu anhum, mudah memaafkan, istaghfir lahum wasyawirhum fil amri, ajak diskusi, ajak dialog. Ini yang di atas ini pendeta Kristen Moronit nih Pak. Ini namanya Abah Hana Iskandar nih. Beliau orang Libanon. Beliau mengatakan dalam waktu 40 tahun ke depan Islam sama Kristen pasti bersatu. Karena kata dia Islam itu ya Kristen, Kristen itu ya Islam. Ini kata beliau punya keyakinan. Dia menulis sebuah buku judulnya An-Nabi wa Tarahub. Itu merupakan catatan dia setelah beliau mengkaji Al-Quran, beliau membandingkan dengan Injil, lalu dia menyimpulkan Islam dan Kristen itu jalan yang sama. Dan menurut beliau di Libanon itu fenomena persamaan itu sudah mulai terlihat, kata beliau. Ya, nah, dia minta saya menerjemahkan bukunya, tapi kalau saya terjemahkan ntar bisa geger, ntar aja deh, nggak usah. Saya buru-buru terjemahkan. Ini yang di bawah nih Pak, yang pakai jubah putih ini adalah pemuka agama Sabean. Alladzina amanu walladzina hadu wasabiin man amana billah. Ini pemuka agama Sabean. Namanya Syekh Jabar Hilu. Syekh Jabar Hilu ini ketika saya tanya, apa sih inti ajaran Sabean? Beliau mengatakan kami ini adalah pengikut Nabi Ayub. Kami adalah pengikut Nabi Ayub. Dan bagaimana konsep Anda tentang Tuhan? Kata dia, Tuhan itu la yahudduhu makan wala zaman. Laisa kamitslihi syai'un. Saya bilang, ini kok teologinya sama dengan teologi Asy'ariyah nih. Dan seringkali ketika dalam beberapa masalah kita diskusi, sampai sekarang saya sering WA dengan beliau. Terutama tentang puasa. Kemarin kita diskusi tentang puasa dan tentang jilbab. Ternyata di dalam komunitas Sabean, wanita-wanita itu juga tetap wajib berjilbab. Jilbabnya dikirim itu fotonya sama beliau. Nah, ini saya kok kemudian menjadi, oh ya, ada titik temu antara kita dengan beberapa keyakinan keberagamaan yang lain. Dan orang-orang Sabean ini kalau memulai tindakan atau kegiatan, dia membaca Bismil Hayyil Azim. Kalau kita kan baca Bismillah, mereka mengatakan Bismil Hayyil Azim. Sama juga. Mencintai tanah air, berarti mengajarkan PAI harus sambil mencintai tanah air. Kan itu doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum. Terus kata Rasul, ma atyabaki min baladin wa ahabbaki ilayya Allahumma habib ilainal madinah kama habbabta ilayna Makkah wa au asyad. Ini menunjukkan mengajarkan PAI juga harus tetap berkontribusi dalam mengajarkan cinta tanah air. Karena pada hakikatnya kita adalah orang Indonesia yang beragama Islam dan cinta tanah air dicontohkan oleh Nabi. Universitas Islam harus diartikulasikan dalam budaya Indonesia budaya manusia yang beragam dan merawat karunia Tuhan berupa NKRI, merupakan yang Bhinneka Tunggal Ika, merupakan kewajiban kita selaku warga Indonesia. Nah, ini gambaran umum tentang
moderasi Islam. Yang terakhir sering panik, buka wawasan nih. Nah, ini kritik terhadap pendidikan agama Islam sudah disampaikan oleh Pak Yusuf tadi tuh. Ya, kecenderungan teosentris, doktrinasi, tidak dialogis, formalistik normatif, ahistoris. Lalu kita perlu melakukan rekonstruksi materi pendidikan agama Islam untuk mencairkan fundamentalisme, di antaranya dengan membebaskan dari budaya Timur Tengah. Jadi kalau mengajarkannya jangan terlalu mengambil setting Timur Tengah gitu. Nah ini saya coba kami buat sebuah kurikulum PAI berbasis kearifan lokal. Artinya teman-teman di Jambi, teman-teman di Malang, teman-teman di mana saja ketika mengajarkan agama, jangan melulu ngambil Quran, hadis, atau kalau ulama-ulama yang dari Arab-Arab melulu. Bisa juga kita sisipkan pandangan-pandangan ulama-ulama kita. Pandangan-pandangan Wali Songo, pandangan-pandangan kearifan lokal yang berkembang di wilayah kita. Untuk apa? Untuk memperkaya wawasan dan untuk semakin membangun rasa cinta tanah air. Pengembangan dimensi kerohanian, ini yang juga sangat penting di dalam PAI. Mengembangkan dimensi rohani, jangan hanya sekedar kognitif melulu. Malah kalau saya mungkin nih, kalau kuliah agama yang hal-hal yang terkait dengan teori, hal-hal yang terkait dengan wacana, itu mungkin nomor sekian. Tapi bagaimana kemudian anak itu rohaniahnya terbentuk, spiritualitasnya terbentuk. Mungkin ada nggak ya kita kuliah di kelas latihan zikir, istighosahan bareng, wiridan bareng, sholawatan bareng, ya, atau sama-sama melakukan perenungan bersama, atau minta mengamati suasana alam dan seterusnya untuk membangun dimensi kerohanian. Lalu mengembangkan jiwa kritis dan dimensi sosial, pembebasan pengajaran dari formalisme, mengakhiri mentalitas isolatif, dan memperluas kesadaran tentang tanggung jawab pribadi terhadap Tuhan. Lalu ini beberapa usulan. Saya pikir nggak usah saya jelaskan semuanya. Saya akan mengambil beberapa, sebentar. Saya tutup dulu. Saya akan mengambil materi yang sudah disiapkan oleh Kemenak. Ini hasil diskusi kami, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian di Kemenak. Mudah-mudahan teman-teman Jambi kayaknya sudah mengembangkan bukunya nih. Nah, kita sekarang di abad 21 juga punya tuntutan nih. Tuntutannya adalah menciptakan mahasiswa yang berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan bisa berkolaborasi. Ini tuntutan revolusi industri 4.0 nih. Bisa melakukan complex problem solving, critical thinking, kreatif, people management, coordinating with other, dan seterusnya. Ini tuntutan keterampilan yang juga harus kita sampaikan melalui perkuliahan PAI. Jadi titiknya, ini hasil yang kita sudah rumuskan mengacu pada program moderasi dan mengacu pada tuntutan pembelajaran abad 21. Inilah yang kita hasilkan. Bagaimana kita mengembangkan materi tentunya bertolak dari standar. Ini pengertian PAI-nya, visi misinya menjadi sumber nilai yang mengantarkan mahasiswa untuk memiliki kepribadian yang utuh dengan menjadikan ajaran Islam sebagai landasan berpikir dan berperilaku dalam pengembangan kepribadian, keilmuan, dan profesinya. Ini visi PAI. Misinya mengembangkan potensi, ini normatif lah ya, normatif. Tapi kata kuncinya tadi tetap dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu ada kata kunci berikutnya adalah pengembangan keilmuan, profesi, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya kita di dalam mata kuliah PAI ini tidak mengarahkan anak-anak menjadi pakar keislaman. Enggak. Kita tidak mengarahkan dia menjadi ulama atau alim agama, tidak. Tapi kita mengarahkan mereka bagaimana bisa menjadikan ajaran Islam sebagai sumber nilai dalam mengembangkan ilmu, dalam nanti menggeluti profesi, dan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Di standarnya. Nah, dijabarkan sebagai berikut, ada misi psikopedagogik, psikososial, misi sosiokultural, misi akademik, ini semua mengacu pada KKNI. Ini tujuannya. Nah, akhirnya CPMK yang kami susun begini, menindaklanjuti konsep tentang Tuhan, manusia, agama dalam membangun harmoni.
Jadi Bapak Ibu sekalian, materi tentang Tuhan bagus, materi tentang manusia bagus, materi tentang agama bagus. Tapi jangan sekedar cuma itu. Kita tidak hanya sekedar menjelaskan perdebatan tentang kalam. Kita tidak sekedar menjelaskan manusia dengan berbagai unsurnya. Kita tidak hanya sekedar menjelaskan agama dan aspek-aspeknya. Tapi bagaimana memanfaatkan pemahaman tentang Tuhan, pemahaman tentang manusia, pemahaman tentang agama untuk membangun harmoni. Ini kata kuncinya, membangun harmoni. Lalu ketika yang kedua, menindaklanjuti konsep tentang Al-Quran, As-Sunnah, ijtihad dalam membangun kebudayaan. Nih, jadi kuliah agama, oke, kita boleh memperkenalkan Al-Quran, ada yang muhkamat, ada yang mutasyabih, ada yang makkiyah, ada yang madaniyah, ada asbabun nuzul, macam-macam. Kita kadang-kadang menjelaskan itu panjang lebar. Menjelaskan sunnah, bahkan kita menjelaskan tentang pembagian model-model hadis. Ada hadis ahad, ada hadis mutawatir, ada macam-macam. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya pemahaman tentang Quran, pemahaman tentang sunnah, pemahaman tentang ijtihad tersebut arahnya adalah membangun kebudayaan. Ini kata kuncinya, membangun kebudayaan. Jadi kita nggak boleh hanya sekedar menjelaskan Al-Quran itu begini, hadis itu begini, ijtihad itu begini. Tapi lupa mengaitkan dengan bagaimana pemanfaatan Quran, sunnah, ijtihad dalam membangun kebudayaan. Menindaklanjuti konsep akhlak dalam pengembangan budaya, sains, teknologi, seni, dan etos kerja. Nah ini, konsep akhlak kita juga bukan hanya sekedar menjelaskan baik buruk saja, tapi bagaimana itu kemudian menjadi sebuah etos untuk mengembangkan budaya, mengembangkan sains teknologi, mengembangkan seni. Menindaklanjuti konsep Islam dalam pembinaan masyarakat dan lingkungan hidup. Nah ini, kata kuncinya, membina masyarakat, lingkungan sosial, lingkungan hidup berarti lingkungan alam. Punya kesadaran tentang konservasi lingkungan, konservasi alam. Menindaklanjuti perspektif Islam terhadap isu-isu kontemporer yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Yusuf. Ini pokok-pokok materinya, Tuhan dan spiritualitas, agama dan religiusitas, implementasi agama dalam kehidupan. Nah, ini ketika ngomongin tentang Quran sebagai inspirasi peradaban, sunnah sebagai contoh dan inspirasi budaya, ijtihad dan keberlangsungan spirit Islam, dan seterusnya nanti bisa dibaca. Kita nggak usah panjang lebar, nanti kita bisa diskusi.